Perkenalkan, nama saya Aisyah Fauzah dengan NIM 2311312559 dari jurusan Ilmu Keperawatan, Fakultas Keperawatan. Di sini ingin memenuhi tugas akhir Pancasila dengan dosen pembimbing Bapak Ihsan Kabullah dengan mengangkat isu kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa adalah bagian dari identitas budaya bangsa Indonesia. Bahasa yang santun mencerminkan etika dan moralitas yang baik yang berdasarkan Pancasila. Sebagai masyarakat di Sumatera Barat, bahasa sopan dan santun adalah budaya yang mengalir dalam darah tiap keturunan di Minangkabau, di mana terdapat semboyan yaitu adat bersandi Sara, Sara bersandi Kitabullah, yang berarti adat bersandikan kepada agama dan agama yang berpedoman pada Al-Quran, yang menjadi pedoman dalam interaksi sosial antar masyarakat atau kehidupan sehari-hari di masyarakat di Sumatera Barat. Masyarakat Sumatera Barat digambarkan memiliki etika berbahasa yang sesuai dengan nilai-nilai adat dan ajaran agama yang luhur. Begitu kental budaya adat istiadat di Minangkabau. Dan dalam berkomunikasi ini terdapat adat yang mengatur tata bicara antar masyarakat di Minangkabau, yaitu ada yang namanya kato nan ampe, yang berarti 4 cara bertutur kata terhadap lawan jenis dalam berkomunikasi di Minangkabau. Pertama, ada kato mandata, adalah tata bicara yang kita gunakan terhadap orang yang sepantaran atau seumuran dengan kita, seperti kepada teman sebaya. Kedua, ada kato mendaki, adalah tata bicara yang kita gunakan kepada orang yang lebih tua daripada kita, seperti anak kepada orang tuanya, murid kepada gurunya. Ketiga, ada kato menurun, adalah tata bicara yang kita gunakan kepada seseorang yang usianya lebih kecil daripada kita, seperti orang tua kepada anaknya, guru kepada muridnya. Tata bicara ini digambarkan dengan bahasa yang penuh kasih sayang, kelembutan, dan mengayomi. Dan yang terakhir atau yang keempat itu ada kato malereng, adalah tata bicara kepada seseorang yang kita segani. Contohnya itu seorang menantu kepada mertuanya, kepada saudara ipar. Maka hal inilah yang menciptakan komunikasi yang harmonis dan penuh rasa hormat di kehidupan sehari-hari warga di Minangkabau. Namun, terdapat isu terkait kesantunan berbahasa yang mengalami pergeseran ke arah yang kurang baik. Di mana di sini saya sudah mengidentifikasi poin-poin masalah terkait kesantunan berbahasa. Pertama, pengaruh globalisasi dan media sosial. Di era kemajuan globalisasi yang salah satunya ditandai dengan penggunaan media sosial, meningkatkan penyebaran budaya dan bahasa yang cepat dan mudah antar negara. Kemajuan ini memang menawarkan peluang penguasaan bahasa asing yang memberi dampak positif pada kemudahan komunikasi di taraf internasional. Namun, masuknya budaya luar melalui media sosial seperti TikTok, Facebook, dan Instagram yang sedang hits di berbagai kalangan usia mengubah cara berkomunikasi di berbagai kalangan, terutama generasi muda. Media sosial mendorong penggunaan bahasa yang singkat, bahkan istilah-istilah gaul yang kadang-kala disalahgunakan, sehingga akan dianggap kurang sopan jika digunakan tidak pada tempatnya. Media sosial juga menjadi wadah di mana seorang dapat bebas mengemukakan pendapat atau berbicara tanpa mengkhawatirkan kesantunan, yang mengakibatkan pada meningkatnya kejadian seperti bullying, pelecehan, hingga ujaran kebencian. Bahasa kasar dan tidak sopan menjadi lebih sering digunakan, bahkan dianggap normal oleh beberapa pihak, baik dalam komunikasi sehari-hari maupun komunikasi di media sosial. Kedua, kurangnya pemahaman mengenai etika kesantunan berbahasa. Banyak anggota masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami pentingnya kesantunan berbahasa dalam kehidupan. Sebagai bagian dari etika, sopan santun, dan adat istiadat di Minangkabau, juga sebagai warga Indonesia yang sepatutnya memahami bagaimana penggunaan bahasa yang sopan dan santun sesuai dengan etika Pancasila. Kurangnya pemahaman ini mengurangi rasa saling menghormati dan menghargai antar individu yang memicu konflik sosial dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan bermasyarakat. Ketiga, minimnya pendidikan dan pelatihan kesantunan berbahasa. Pendidikan formal dan informal dalam aspek
aspek kesantunan bahasa tidak cukup ditekankan baik dalam kurikulum atau program masyarakat. Di Sumatera Barat sendiri terdapat mata pelajaran BAM atau Budaya Adat Minangkabau yang dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah dasar. Namun pada pelaksanaannya hanya terbatas di tingkat sekolah dasar, di mana anak-anak di usia sekolah dasar ini mungkin belum terlalu mendalami dan serius untuk pembelajaran mengenai budaya dan adat daerah mereka, sehingga dampak yang terjadi adalah pada kenyataannya generasi muda tidak mengenali dan mendapatkan pengetahuan yang memadai tentang cara berkomunikasi yang baik, sopan, dan santun. Keempat, ada erosi nilai-nilai adat. Nilai-nilai yang diatur dalam adat budaya di Minangkabau itu menekankan sopan dan santun dalam berbahasa semakin luntur akibat modernisasi yang mengakibatkan hilangnya identitas budaya Minangkabau yang kental dengan adat istiadat, terutama mengenai etika berkomunikasi, di mana digambarkan bahwa komunikasi atau bahasa di Minangkabau itu bahasa yang santun, sopan, kejujuran dalam berkomunikasi, sikap hormat, dan kebijaksanaan dalam berbicara. Menyikapi masalah mengenai kesantunan bahasa yang lagi marak-maraknya terjadi di era saat ini, maka apa langkah yang atau solusi yang dapat kita lakukan? Pertama, menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam sila Pancasila. Ketika seseorang mampu memahami dan mendalami makna apa saja yang terkandung dalam tiap-tiap sila Pancasila, maka diharapkan ia mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjaga etika dalam berkomunikasi. Bagaimana cara berkomunikasi atau berbicara yang sopan dan santun di kehidupan sehari-hari. Kedua, ada pembaharuan pendidikan nilai-nilai adat. Menyatukan nilai-nilai adat dan budaya di Minangkabau dalam sebuah mata pelajaran, yaitu BAM atau Budaya Adat Minangkabau, yang di dalamnya mengajarkan etika berbahasa mungkin memang sudah dilakukan, namun dapat dilakukan pembaharuan dengan memasukkan mata pelajaran ini dalam kurikulum di tingkat dasar hingga menengah. Ketiga, ada kampanye kesadaran berbahasa melalui media. Menyebarluaskan informasi kesadaran mengenai pentingnya kesantunan berbahasa melalui media massa dan media sosial. Masyarakat harus menanamkan nilai-nilai sopan santun di media sosial, tentunya juga di kehidupan sehari-hari, agar tidak mudah tergerus oleh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma adat dan Pancasila. Hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan influencer lokal maupun nasional untuk membiasakan diri menjaga kesantunan berbahasa mereka di media sosial, seperti menjaga ketikan dan konten-konten mereka, agar nantinya khalayak ramai menjadi sasaran konten-konten mereka itu juga terdorong untuk menjaga kesantunan berbahasa mereka di media sosial mereka sendiri, juga di kehidupan sehari-hari. Keempat, ada peningkatan peran keluarga. Mendorong peran aktif keluarga dalam mendidik anak-anak mengenai kesantunan berbahasa semenjak dini. Guru pertama seorang anak adalah orang tua mereka. Maka bagaimana cara berkomunikasi orang tua maka akan dicontoh oleh anaknya, karena orang tua adalah cerminan bagi anak-anaknya. Bagaimana kebiasaan komunikasi di lingkungan keluarga berpengaruh terhadap komunikasi anak-anak. Maka penting bagi orang tua dan keluarga memberi contoh, mengajarkan dan menciptakan lingkungan keluarga yang mengajarkan etika berbahasa yang baik, sopan, dan santun. Dan yang terakhir, ada penguatan peran masyarakat. Masyarakat berperan dalam mengawasi dan saling mengingatkan satu sama lain untuk selalu menggunakan bahasa sopan, santun, dan tidak menyinggung. Masyarakat dapat aktif dalam berbagai kegiatan sosial, di mana dalam kegiatan ini dapat menjadi sarana untuk pendekatan sosial, menunjukkan sikap menghargai dan saling toleransi. Juga sebagai wadah untuk menerapkan nilai-nilai norma Pancasila, terutama dalam berkomunikasi. Tidak lupa dalam setiap kegiatan juga melibatkan tokoh-tokoh adat. Kesadaran dan peran aktif dari tiap individu, baik juga sebagai anggota masyarakat, diharapkan kesantunan berbahasa dapat diterapkan dan dilestarikan, baik dalam lingkungan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, juga sebagai bagian dari masyarakat di Sumatera Barat, karena ini sesuai dengan makna Pancasila sebagai sistem etik.